Kalian tahu nggak sih kalau anemia merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi konsentrasi tinggi nih buat negara kita? Kenapa tuh Kak? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita belajar bareng-bareng di video di samping. Disimak baik-baik ya. Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Kategori kadar hemoglobin normal pada balita, anak-anak, remaja, dan pria dewasa, wanita dewasa, dan wanita hamil tertera seperti dalam gambar berikut. Gejala yang umum dirasakan dikenal dengan sebutan 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Selain 5L, kita mungkin akan merasakan pusing, berkunang-kunang, gampang mengantuk, dan sulit untuk berkonsentrasi. Apa sih penyebab anemia itu? Nah, di sini ada 3 penyebab dari anemia. Yang pertama ada menstruasi. Wanita akan mengalami menstruasi setiap bulan dan dipastikan akan mengeluarkan banyak darah. Nah, jika wanita terlalu banyak mengeluarkan darah, itu dapat menjadi penyebab dari anemia. Lalu yang kedua ada kurangnya pemahaman mengenai anemia. Banyak dari wanita yang menyepelekan bahkan acuh terhadap anemia. Kita sering acuh terhadap gejala-gejala anemia, lalu ada cara penanggulangan. Nah, dengan kita acuh terhadap informasi mengenai anemia tersebut, kemungkinan besar kita dapat terkena dari anemia. Lalu yang terakhir ada diet yang asal-asalan. Sebagian besar wanita akan mementingkan tubuh mereka. Mereka tidak ingin jika mereka disebut gemuk. Karena itu mereka akan melakukan segala cara agar tubuh mereka dapat terlihat kurus. Salah satunya dengan diet. Jika diet yang kita lakukan salah, itu dapat membuat tubuh kita kekurangan asupan bergizi. Kurangnya asupan tersebut dapat menjadi penyebab dari anemia. Dampak anemia. Karena sel darah merah yang kurang, yang mengakibatkan O2 sulit beredar ke sel otot dan sel otak dan dapat memengaruhi metabolisme tubuh. Hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan imunitas, konsentrasi terganggu, prestasi belajar menurun, kebugaran dan produktivitas menurun, bayi lahir prematur, dan juga stunting. Stunting sendiri yaitu kurangnya tinggi badan anak dibandingkan teman sebayanya. Lalu anemia juga dapat mengakibatkan peningkatan kematian ibu melahirkan akibat pendarahan, terlebih tidak memiliki cadangan zat besi selama masa kehamilan. Dan yang terakhir yaitu mengakibatkan berat bayi rendah karena BBLR dan penyebab langsung angka prematur dan janin tumbuh terlambat. Kasus anemia di Indonesia pada wanita usia subur. Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyebutkan bahwa persentase anemia pada wanita usia subur sebesar 35,3%. Prevalensi anemia dalam penelitian yang dilakukan oleh Dinkes Yogyakarta bersama Fakultas Kedokteran UGM tahun 2013 kepada 280 wanita usia subur didapatkan hasil sekitar 34% di daerah Yogyakarta mengidap anemia. Sedangkan di Kabupaten Bantul prevalensi anemia masih tinggi. Pada tahun 2010 sebesar 25,7%, tahun 2011 sebesar 25,6%, dan tahun 2012 sebesar 28,67%. Data terakhir tahun 2013 angka anemia sebesar 27,67%. Prevalensi anemia pada wanita usia subur dari 37,1% menurut data Riskesdas 2013 mengalami peningkatan menjadi 48,9% pada Riskesdas 2018. Dengan proporsi anemia ada di kelompok umur 15-24 tahun dan 25-34 tahun. Kita bisa mencegah anemia dengan cara mengkonsumsi tablet tambah darah, mengkonsumsi tinggi zat besi, vitamin B12 dan asam folat, mengurangi kalori, mengkonsumsi sayur dan buah, olahraga secara teratur, minum air putih 8 gelas per hari, mengurangi kafein, dan memperbaiki nutrisi. Dalam mengkonsumsi tablet tambah darah sebagai upaya pencegahan anemia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh. Tablet tambah darah mengandung senyawa zat besi yang setara dengan 60 mg besi elemental dan 400 mikrogram asam folat. Tablet tambah darah cukup dikonsumsi 1 tablet setiap minggu saja, bersamaan dengan air putih setelah makan malam menjelang waktu tidur. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi efek samping dari tablet tambah darah seperti perut terasa tidak enak, mual, susah buang air besar, dan feses berwarna hitam. Tapi jangan khawatir girls, efek samping yang terjadi tidak berbahaya dan tubuh akan segera menyesuaikan sehingga efek samping dapat berkurang seiring dengan berjalannya waktu.
Namun, perlu diperhatikan juga bahwa konsumsi tablet tambah darah tidak boleh disertai dengan mengonsumsi susu, teh, kopi, tablet kalsium dosis tinggi, ataupun obat mah, karena hal tersebut dapat menurunkan penyerapan zat besi dalam tubuh, sehingga manfaatnya akan berkurang. Apabila ingin mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi, sebaiknya dilakukan 2 jam sebelum atau sesudah mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, untuk meningkatkan penyerapan zat besi, sertai pula dengan konsumsi asupan buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, mangga, jambu biji, dan stroberi, serta sumber protein hewani seperti hati, ikan, unggas, dan daging. Sekian mengenai penjelasan tentang anemia dari kami. Ayo kita semua bisa mencegah anemia ini dengan menerapkan pola makan seimbang. Jangan lupa tambahkan makanan sumber zat besi seperti daging, sayuran berdaun hijau, dan kacang-kacangan dalam menu harian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.